Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sembari duduk di masjid yang mubarak di hari Jumat yang mubarakah ini, marilah kita bersama-sama dengan penuh keinsyafan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Puja dan puji syukur tak boleh untuk berhenti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tiada terkira, rahmat hidayahnya, ma'unah dan maghfirahnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita yang awam ini mendapatkan pancaran Islam tidak lain dan tidak bukan teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Hadirin yang berbahagia, pada hari Jumat senantiasa seluruh umat muslim di dunia, di belahan negara manapun, selalu diwajibkan untuk mendapatkan nasihat tentang ketakwaan. Termasuk kita hari ini, termasuk untuk saya sendiri, kita diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Hadirin yang berbahagia, untuk apa ketakwaan itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah. Ada iman, ada takwa. Iman itu adalah dasar, yaitu antaja'ala bainana wa baina Allah wa bainallahi azza wa jalla alaqatan. Iman itu menjadikan kita dan Allah adanya hubungan. Kalau tidak ada keimanan, maka tidak ada hubungan. Maka beruntunglah kita ini dikategorikan menjadi orang-orang yang beriman. Semoga kita nanti meninggal dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Apakah iman saja cukup? Tentu tidak. Itu hanyalah dasar saja, hanya hubungan saja. Apakah hubungan kita dengan Allah itu baik atau tidak? Itu terkait dengan ketakwaan, yaitu apa? Antaj'ala bainana wa bainallahi azza wa jalla wiqayatan, yaitu takwa menjadikan antara kita dan Allah wiqayah. Maka di dalam bahasa Arab takwa itu berakar dari kata waqayaki wiqayatan. Artinya apa? Perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, pengamanan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah sudah aman? Apakah terjaga dengan baik? Apakah terpelihara dengan baik? Itulah fungsi ketakwaan. Hadirin yang berbahagia, sederhananya lalu takwa itu apa? Sederhananya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarangnya.
Buahnya apa? Buah dari ketakwaan banyak sekali tiada terkira di dalam Al-Quran dan di sunnah Rasulullah. Tetapi di sini paling tidak kami ingin menyampaikan 10 hal. Yang pertama, athamratu al-ula, buah dari ketakwaan yang pertama yaitu husulul mahabbah, yaitu mendapatkan cinta. Cintanya tidak sembarang cinta, tetapi cintanya Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sebagai orang yang dicintai, tentu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Tidak mungkin menjadi kategori orang yang dicintai lalu kita diabaikan. Tidak mungkin, pasti akan diperhatikan. Yang kedua, buah dari ketakwaan yaitu as-samratu as-saniyatu. Apa itu? Nuzulur rahmah, turunnya rahmat kasih sayang. Ketakwaan yang kita lakukan dapat menurunkan, mendatangkan kasih sayang Allah. Allah kasihan dengan hambanya yang bertakwa, tidak tega. Tidak mungkin hambanya yang bertakwa kemudian mendapatkan ujian yang melebihi dari batasnya, mendapatkan musibah yang melebihi dari batasnya. Tidak tega, akan diberikan rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka nuzulur rahmah ini benar-benar dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, wattaqu la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Hadirin yang berbahagia, lalu yang ketiga adalah ats-tsamratu ats-tsalitsatu raddu kaidal a'da. Apa itu buah yang ketiga? Yaitu menolak tipu daya. Tipu daya siapa? Tipu daya setan, baik yang kemudian berbentuk manusia maupun berbentuk yang lain. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru, dan andai kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum, maka tidak akan ada yang membahayakan kalian. Tidak ada yang membahayakan kalian kaiduhum syai'a, dari tipu daya mereka. Tidak akan ada yang membahayakan. Cukup kita tenang saja, bertakwa kepada Allah, maka tipu daya itu sesungguhnya sangat lemah. Kaidah syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sungguhlah lemah, kata Allah. Oleh karena itu, marilah kita di momen yang berbahagia hari Jumat ini sama-sama bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Lalu yang keempat buahnya yaitu ad-dukhul fi ma'yatillah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan buah yang keempat, yaitu masuk dalam kebersamaan Allah. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa'lamu, ketahuilah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dibersamai, tidak dibiarkan sendiri, tidak ada rasa kesepian dan kesunyian, karena Allah senantiasa membersamainya. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu dibersamai oleh Allah. Apa yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan kepada orang-orang yang bertakwa itu bisa kembali lagi. Kenapa? Karena dijaga, dibersamai oleh Allah. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, beruntunglah mereka yang dibersamai oleh Allah. Ats-tsamratu al-khamisatu, buah yang kelima yaitu husulul amni minal khaufi wal huzni.
yaitu mendapatkan rasa aman, terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Allah berfirman, famanittaqa wa aslaha, barang siapa yang bertakwa dan senantiasa memperbaiki diri. Kalimatnya adalah wa aslaha, senantiasa memperbaiki diri. Artinya kita semua memang harus senantiasa memperbaiki diri, jatuh bangun lagi, terpeleset lagi bangun lagi. Orang bertakwa bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi begitu dia terjatuh dalam kesalahan, segera memperbaiki lagi, bertobat kepada Allah. Famanittaqa wa aslaha wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut bagi mereka yang bertakwa dan senantiasa memperbaiki diri. Hadirin yang berbahagia, maka beruntunglah mereka orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, buah yang keenam yaitu husulun nur wal basirah, mendapatkan cahaya dan pandangan yang terang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Di sini Allah menjamin orang yang beriman dan bertakwa itu mendapatkan cahaya dan mendapatkan basirah. Basirah itu apa? Basirah itu sebuah pandangan yang terang sekali. Orang kalau mendapatkan nur dan basirah itu tidak susah-susah membedakan mana baik mana buruk, mana yang harus dilakukan mana yang tidak, mana yang berakibat buruk mana yang berakibat baik. Begitu terang benderang dalam mata hatinya. Ini namanya nurum basirah. Wa yaj'al lakum nuran, dan akan dibuat untukmu cahaya, dan dengan cahaya itu engkau berjalan. Betapa bahagianya kita berjalan dengan cahaya, dengan pandangan yang terang. Maka persoalan serumit apapun, sesamar apapun, bisa begitu terang nampak di mata hatinya orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang diberkahi Allah, lalu yang kedelapan, athamratu athaminatu, yaitu husulus sa'ah wal barakah fir rizqi, mendapatkan husulus sa'ah wal barakah fir rizqi, mendapatkan kelimpahan barokah di dalam rizkinya. Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Hadirin yang berbahagia, betapa kita sering mendapatkan hal-hal yang tidak disangka-sangka di luar dugaan. Yang kita kira akan mendapatkan uang dari sisi A, ternyata tidak mendapatkan, justru mendapatkan dari rezeki, dapat harta dari sisi yang lain. Itu juga pemberian dari Allah, dan memang kita tidak boleh membatasi dari mana Allah memberi rezeki kepada kita. Hadirin yang diberkahi Allah, tentu itu adalah buah-buah yang luar biasa yang dapat kita capai bila kita ingin dengan sepenuh tenaga, dengan komitmen yang kuat mencapai ketakwaan. Athamratu at-tasi'atu, buah yang ke-9, yaitu husnul akibah, hasil yang baik. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wal akibatu lil muttaqin, dan sebuah kesudahan yang baik, sebuah hasil akhir yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya tidak setiap niat kebaikan, tidak setiap niat kebaikan itu bisa berakhir dengan kebaikan. Kenapa? Karena perlu untuk dikawal dengan ketakwaan. Karena kita hidup ini diuji. Hidup yang tidak ada ujian tidak pantas dibanggakan. Makanya Tuhan menciptakan iblis, menciptakan setan
agar kita mampu melewati ujian-ujian itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kita segalanya, perangkat segalanya, fasilitas segalanya, tinggal kita mau berkomitmen atau tidak, mau berupaya dengan sungguh-sungguh atau tidak. Balasan-balasan yang begitu nikmat baik di dunia maupun di akhirat begitu nyata sekali, dan oleh karena itu, karena dunia ini fana, dunia ini hanya sebentar, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang terakhir, yang ke-10, as-samratu al-ashiratu, yaitu qabulul amal, diterimanya amal ibadah. Apakah semua amal kita itu diterima? Belum tentu. Kita mendapat pelajaran di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam, kakek buyut kita. Habil dan Qabil sama-sama berkorban, tetapi yang satu untuk lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, yang satu untuk melampiaskan hawa nafsunya. Maka siapa yang diterima? Yang diterima adalah pengorbanan amal ibadahnya Habil. Karena apa? Karena didasari dengan ketakwaan. Maka kita tidak boleh di dalam keadaan yang penuh emosi, penuh dengan nafsu, penuh dengan hal-hal yang bersifat duniawi, kemudian kita melakukan amal ibadah itu. Sebaiknya kita tahan dulu emosi kita jernihkan, kita endapkan emosi-emosi tadi, nafsu-nafsu tadi, lalu kemudian kita niatkan, kita jaga, kita mulai, kita kawal sebaik mungkin, dan kita berharap perlindungan dari Allah. Maka amal-amal itulah yang kemudian insya Allah diterima oleh Allah. Allah berfirman, wa may yataqabbalallahu minal muttaqin, dan hanya amalnya orang-orang yang bertakwalah yang diterima oleh Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah kira-kira yang mampu kita sampaikan dan kita upayakan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keimanan dan ketakwaan yang kuat sampai nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli, arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur min ibadikal madlumin wal mustad'afin fi biladina Indonesia wa Filistin wa fi sairil buldanil muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.